Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan trader Indonesia dimanapun berada. Jumpa lagi rekan trader bersama saya Moritz dan sudah barang tentu bersama Amarket di sini. Rekan trader, hari Selasa tanggal 14 November tahun 2023 saya hadir lagi buat rekan trader membawakan analisa harian dengan maksud agar setidaknya ada sedikit masukan, ada sedikit informasi buat rekan trader sebelum rekan trader memasuki trading yang akan dilakukan pada hari ini. Kita tahu rekan trader, hari ini adalah saatnya The Fed akan mengumumkan data CPI atau data inflasi dari Amerika. Pergerakan pasar sangat bergerak, sangat dinamis. Kita lihat bagaimana dolar menjelang pengumuman data inflasi mengalami pelemahan dan hari ini pun juga dolar agak sedikit terkoreksi. Seberapa besarkah pengaruhnya data CPI atau data inflasi terhadap arah pergerakan dolar ke depan, rekan trader semuanya? Kita akan bahas nanti di tema harian kita akan, tetapi sebelumnya seperti biasa kita akan melihat dulu apa yang terjadi pada pasar pada hari kemarin. Oke, rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bagaimana keadaan pasar pada hari kemarin. Kita telah menyelesaikan hari kemarin dan kita bisa lihat bagaimana kita mulai dari indeks dolar Amerika di sini rekan trader. Bagaimana indeks dolar Amerika dia mengalami pelemahan yang sangat dahsyat. Sempat kemarin dia naik ya menyentuh level 105, akhirnya dia turun menyentuh 105.442 dan ditutup di seputaran 105.529. Untuk euro Uncle Sam dolar sempat mengalami pelemahan, tapi euro Uncle Sam dolar kembali ke arah positif, naik lagi dan ditutup di posisi 1.06985. Pound sterling pun juga kita bisa lihat bagaimana pound sterling ini dia mengalami penguatan yang signifikan dan hari ini pun juga menguat juga rekan trader. Ya, barusan aja menguat lagi. Kita lihat penguatan yang signifikan untuk hari kemarin. Analisa saya di 1.22576 rupanya dia naik rekan trader sampai di posisi yang paling tertinggi itu di seputaran 1.22779. Bagaimanakah gold? Gold rekan trader? Kemarin gold mengalami penguatan yang sangat luar biasa walaupun sempat turun dia di posisi 1931. Dia sempat naik ke 1949 dan ditutup di posisi 1945. Hari ini sempat turun, tapi kita akan lihat apakah dia masih bisa naik lagi nanti menjelang pasar Eropa, masuk pasar Eropa dan sampai ke pasar Amerika. Kita akan lihat bersama-sama. Dan untuk USD Yen Jepang, rekan trader, USD Yen Jepang kemarin dia sempat naik di posisi 151.871 walaupun dia sempat terjadi stagnasi dan turun di posisi 151, tapi akhirnya dia ini ditutup di posisi 151.709. Nah, ini adalah data-data yang terjadi kemarin. Bagaimanakah untuk hari ini rekan trader? Untuk data-data hari ini kita akan membahasnya, akan tetapi mari kita bahas dulu tema kita pada hari ini. Saya mengambil temanya yang sangat luar biasa menurut saya yang ada hubungannya dengan apa yang terjadi pada hari ini. Hari kemarin kita berbicara tentang bagaimana dolar Amerika menjelang dikeluarkannya data inflasi yang akan terjadi pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian Barat hari ini. Nah, untuk tema hari ini kita akan berbicara lagi, melanjutkan lagi apa yang terjadi kemarin di mana dolar terkoreksi. Bagaimanakah setelah rilis data inflasi atau rilis data CPI? Ini pertanyaan yang sangat luar biasa rekan trader, karena kalau kita lihat setelah statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell pada hari Jumat kemarin ya di rapat pertemuan IMF, di mana Jerome Powell ini menyatakan bahwa kemungkinan besar kenaikan tingkat suku bunga itu masih diperlukan, walaupun memang kenaikan data-data kenaikan tingkat suku bunga itu kenaikan tingkat suku bunga akan tergantung dari data-data yang dikeluarkan. Tapi Jerome Powell membuat sebuah suasana atau situasi di mana membangkitkan lagi tendensi hawkish di tengah dovish yang dikumandangkan setelah FOMC dikeluarkan 2 minggu yang lalu. Dari sinilah yang membuat bagaimana minggu kemarin dolar itu naik. Akan tetapi
Di awal minggu ini, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana pelemahan yang signifikan terhadap dolar Amerika. Rekan trader bisa lihat bersama-sama bahwa bagaimana dolar Amerika mengalami pelemahan yang signifikan untuk permulaan minggu ini. Kita bisa lihat dengan jelas di sini ya, kita coba saya langsung lihat di sini aja. Nah, kita bisa lihat di sini rekan trader, di permulaan minggu ini, di hari Senin dan hari Selasa ini bagaimana terjadi koreksi yang signifikan terhadap dolar Amerika. Ya, ini setelah statement yang dikeluarkan kemarin bagaimana pasar bereaksi, dan hari Senin kemarin dolar itu mengalami pelemahan sampai di 105.470 ya. Sekarang ini dia agak mengalami koreksi juga dan agak mengalami pelemahan juga rekan trader. Kalau kita lihat rekan trader, pelemahan yang terjadi ini tidak ya. Kalau kita lihat ya, pelemahan yang terjadi ini tidak bisa kita pungkiri bahwa pasar juga akan wait and see dan melihat apa yang akan terjadi setelah setelah data inflasi akan dikeluarkan pada saat ini. Kalau kita lihat di sini rekan trader ya. Kalau kita lihat bersama-sama tentang apa yang akan terjadi, kita bisa lihat di sini bahwa data inflasi itu masih tetap diperkirakan mencapai 3,3. Kita lihat dulu di kalender ekonomi. Sabar, saya coba buka dulu mana ini kalender ekonominya. Oke, sabar. Ini dia. Nah, kita bisa lihat di sini rekan trader untuk kalender ekonomi. Nah, rekan trader lihat bahwa data yang akan dikeluarkan IHK, indeks harga konsumen inti, dia itu masih berada di perkiraannya 0,3%. IHK per tahun ya 3,7. Ya, kalau kita lihat di sini ya, kalau kita lihat di sini untuk IHK per tahun 3,3 ya. 3,3 sebelumnya 3,7. Kalau kita lihat di sini rekan trader data-data sabar. Nah, ini IHK inti 3,3 ya, 3,3 sabar ini kalau nggak salah. Nah, ini dia. Nah, kalau kita lihat di sini rekan trader, pada 2 bulan terakhir dia berada di sekitaran 3,7 yang membuat bagaimana dolar Amerika ini mengalami penguatan. Kenapa? Karena kalau kita lihat inflasi ini masih sangat tinggi ya rekan trader ya, sehingga membuat mau tidak mau akan menaikkan tingkat suku bunga menjadi ya, menaikkan tingkat suku bunga ya. Nah, dan kalau kita lihat dari 2 bulan sebelumnya dia itu sebesar 3,7. Nah, diperkirakan ya, ini aktualnya ya. Perkiraan ini adalah 3,3. Dari sebelumnya 3,7. Dari sini kita bisa lihat apabila memang nanti kalau dia kurang dari 3,3, ya misalnya 3,2 di sini, artinya sikap yang akan terjadi pada data inflasi ini bisa membuat dolar Amerika itu mengalami pelemahan rekan trader. Begitupun juga untuk IHK inti di sini ya rekan trader ya. 3,3 di sini perkiraan 3,3. Apabila dia tetap 3,3 artinya dia akan stabil, tapi yang paling penting di per tahun ini 3,3-nya ini dari sebelumnya 3,7. Dengan adanya dua kali kenaikan yang sangat luar biasa, ini kita akan lihat apakah dia bisa kurang dari 3,3. Kalau dia bisa kurang dari 3,3, dia ini akan membuat dolar Amerika semakin tertekan. Artinya dalam hal ini inflasi sudah bisa ditekan oleh pemerintah Amerika ya. Dari sini kita bisa lihat rekan trader. Dari data-data ini kita bisa lihat selama 2 bulan berturut-turut 3,7. Diperkirakan 3,3. Ya, tapi dari informasi-informasi yang saya baca ya, banyak ahli memperkirakan bahwa kemungkinan besar data inflasi ini akan mengalami pelemahan. Sehingga dia yang tadinya agak sedikit ada sedikit kecenderungan untuk hawkish, dia bisa berubah menjadi dovish, sehingga ini bisa membuat tekanan terhadap dolar Amerika. Kalau kita lihat data-data ini sudah bisa mencerminkan apa yang terjadi pada saat ini.
Saat ini kalau rekan trader lihat, pasar sudah mulai bereaksi, dan dengan reaksi pasar yang terjadi rekan trader, pasar berestimasi bahwa inflasi agak sedikit mengalami pelemahan, sehingga kemungkinan dovish itu akan terjadi dan bisa membuat dolar Amerika sedikit mengalami pelemahan. Oleh karena itu, dengan adanya reaksi pasar saat ini, kita bisa lihat ini berdasarkan reaksi pasar dan berdasarkan data yang diakumulasikan secara teknikal ya rekan trader ya. Dari sini kita bisa lihat bahwa kemungkinan besar dolar Amerika bisa mengalami pelemahan yang signifikan setelah data inflasi dikeluarkan hari ini. Kalau kita lihat secara garis besar pun juga memang secara garis besar dolar Amerika ini dia memiliki tendensi kenaikan ya rekan trader ya. Dengan puncaknya kenaikan kemarin itu sempat terjadi di 107.036. Tapi perlahan-lahan dia mulai jatuh ya. Kenaikan ini juga ditolong juga dengan adanya geopolitik yang terjadi ya. Tapi perlahan-lahan dia mulai mengalami pelemahan ya. Nah, kalau kita lihat data yang akan dikeluarkan nanti, dia akan sangat berpengaruh terhadap pertemuan yang nanti diadakan pada bulan Desember nanti, pertemuan FOMC. Oleh karena itu, data inflasi yang terjadi kayak hari ini, saya bisa memperkirakan bahwa kemungkinan besar dolar Amerika masih terjadi koreksi dan masih terjadi pelemahan sampai nanti pelemahan tersebut akan disahkan oleh rapat pertemuan FOMC. Apakah dia akan menaikkan tingkat suku bunga lagi atau tingkat suku bunganya itu konstan seperti yang terjadi saat ini. Oleh karena itu rekan trader tetaplah melihat informasi terus, melihat berita terus, melihat informasi-informasi terutama apa yang dikeluarkan oleh The Fed, informasi fundamental, sehingga dari situ kita bisa melihat arah pergerakan pasar ke depan. Oke rekan trader, demikianlah tema kita hari ini. Sekarang kita coba masuk di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal kita mulai dari indeks dolar Amerika. Kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan indeks dolar Amerika hari ini. Kita akan lihat bersama-sama rekan trader. Oke, untuk indeks dolar Amerika hari ini rekan trader, kita bisa lihat dengan jelas bahwa indeks dolar Amerika hari ini memulai dengan agak sedikit kenaikan, tapi masuk pasar Eropa dia agak sedikit mengalami pelemahan sehingga tendensi pelemahan masih sangat sempurna. Saya bisa memperkirakan bahwa dia ini akan mencoba turun sampai di posisi 105.400. Setelah itu baru dia akan mengalami kenaikan dan puncaknya kenaikan itu akan berada di 105.582. Tapi secara garis besar saya bisa bilang bahwa dolar Amerika hari ini dia memiliki tendensi yang kuat untuk mengalami pelemahan di 105.400. Tidak tertutup kemungkinan juga dia akan jatuh, bisa aja lebih turun lagi sampai di 105.369 ya, bisa sampai di area situ. Selanjutnya bagaimana ke euro Uncle Sam dolar rekan trader, kita akan lihat bersama-sama euro Uncle Sam dolar. Untuk euro Uncle Sam dolar kita bisa lihat di sini bahwa euro USD mengalami tendensi penguatan dan kita akan lihat seberapa besarkah penguatan yang terjadi. Jadi bisa lihat bahwa penguatan ini masih bisa sampai lagi maksimal di posisi 1.07140. Walaupun tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa naik sampai level paling tertinggi di 1.07229. Tapi 1.07140 adalah nilai yang paling maksimal bisa terjadi pada euro Uncle Sam dolar, dengan asumsi apabila terjadi pembalikan arah dia akan kembali lagi ke daerah 1.06939. Oleh karena itu arah pergerakannya hari ini dia akan bergerak di seputaran 1.06939 sampai 1.07140. Bagaimana ke pound sterling rekan trader? Wah, pound sterling dia tembak jauh. Untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling hari ini mengalami penguatan yang sangat luar biasa. Dia telah naik dan saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan naik lebih tinggi lagi sampai level paling tertingginya itu di posisi 1.23089. Dan hati-hati pembalikan arah nanti, apalagi kalau data inflasi dikeluarkan, tidak tertutup kemungkinan dia turun ke 1.22672.
Ini dia arah pergerakannya. Nah, oke, dia akan bergerak di sekitaran situ. Bagaimana ke gold? Nah, ini gold nih asik nih. Kita akan lihat gold. Untuk gold rekan trader semuanya, arah pergerakan gold hari ini dia benar-benar wait and see. Sekarang dia agak sedikit mengalami pelemahan, tapi saya bisa bilang bahwa hati-hati, dia ini juga bisa naik rekan trader. Saya berasumsi bahwa dia ini bisa naik sampai level paling tertingginya itu pada hari ini di seputaran 1952.04. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa berbalik arah dan dia turun sampai level ke 1940. Oleh karena itu, untuk hari ini kita main panjang. 1940 adalah nilai terendah dan 1952.04 adalah nilai paling tertinggi yang bisa diperoleh oleh gold hari ini. Untuk USD Yen Jepang, kita lihat USD Yen Jepang, arah pergerakan yang terjadi seiring pergerakannya USD Yen Jepang mengalami pelemahan. Dan saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih terus berjalan. Paling maksimal dia bisa sampai ke 151.517 atau lebih rendah lagi di seputaran 151.460, dan asumsi apabila terjadi pembalikan arah nanti dia akan mencoba kembali lagi ke selera asalnya di posisi 151.723. Nah, di sini adalah arah pergerakannya. Nah, ini dia ya rekan trader. Oke rekan trader semuanya, rekan trader, demikianlah analisa kita pada hari ini, analisa teknikal. Sebelum saya mengakhiri acara ini, saya akan memberikan sedikit informasi buat rekan trader semuanya bahwa rekan trader, ini adalah website resmi Amarket. Silakan daftar bersama kami, bergabunglah bersama Amarket. Jangan malu-malu, kita memberikan yang terbaik buat rekan trader semuanya. Ini adalah Telegram resminya Amarket. Silakan follow, dan ini adalah YouTube resmi dari Amarket. Saya selalu membawakan acara-acara di sini, video-video di sini. Silakan nonton, silakan subscribe biar channel ini semakin berkembang. Oke, rekan trader Indonesia, demikianlah analisa harian kita pada hari ini tanggal 14 November tahun 2023. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa-analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.